Pemirsa, seorang remaja 12 tahun yang diduga mengalami penganiayaan oleh ibu tirinya dimakamkan di Sukabumi, Jawa Barat. Polisi menyelidiki dugaan penganiayaan dan juga menunggu hasil otopsi. Suasana duka yang mendalam menyelimuti desa Cipendei, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat saat jenazah NS 12 tahun tiba di rumah duka. Isak tangis keluarga pecah menyambut kedatangan almarhum setelah menjalani proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Setukpa Polri, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Tanpa menunggu lama, jenazah langsung disolatkan pihak keluarga dan warga sekitar, kemudian prosesi pemakaman dilangsungkan di tempat pemakaman keluarga Cimandala. Korban meninggal dunia setelah diduga mengalami penganiayaan oleh ibu tirinya hingga mengalami luka dan lebam di sekujur tubuh. Saya pulang ke rumah, pas sampai di rumah, saya kaget melihat kondisi anak saya yang kulitnya pada melepuh. Saya tanya, "Mah, kenapa ini kulitnya siranya seperti ini?" Gitu. Dia jawab, "Ini kan sakit panas ya, jadi pada melepuh." Nah, saya pikirnya ya nanti ya udah beli salep gitu. Dibawalah ke rumah sakit gitu. Saya istirahat di kamar siangnya, dia ngomong, "Ya orang ke rumah sakit bawa si Raja teh," kata dia juga. Dibawa ke rumah sakit, tidak lama kemudian ini datang. Si ayah datang, Haji Isep, ditanya lah ini anak gitu, ditanya ya ngaku dikasih minum air panas. Sementara polisi masih menyelidiki dugaan penganiayaan oleh ibu tiri korban dan menunggu hasil autopsi. Luka bakar di sekujur tubuhnya, ada di lengan, ada di kaki, di paha kanan, kemudian paha kiri, luka bakar. Kami tidak bisa menyimpulkan apakah itu kekerasan atau tidak, tapi sepertinya terkena panas yang menyebabkan luka bakar. Yang tadi diperiksa adalah dari jantung dan paru. Paru-paru juga tadi ada yang diperiksa karena paru-paru juga agak sedikit membengkak ya. Belum tahu apakah memang itu karena pada korban memang punya penyakit sebelumnya atau tidak. Sebelumnya, sebuah rekaman video memperlihatkan kondisi korban saat kritis hingga viral di media sosial. Diduga ibu tiri korban sempat memukuli dan memaksa korban meminum air mendidih. Remaja 12 tahun ini meninggal pada Kamis malam setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pengakuan mencengangkan datang dari kakek korban yang menyebut perlakuan kasar ibu tiri terhadap korban sudah berlangsung sejak 1 tahun lalu. Bahkan saat itu ibu tiri korban sempat dilaporkan ke polisi, namun berakhir melalui jalur kekeluargaan. Tertulis di sini dan bikin video itu sudah menyatakan memaafkan. Tapi kalau urusan yang di Polres ya saya kurang tahu, katanya barusan bilangnya masih belum dicabut perkaranya. Tapi itu mungkin secara hukum ya. Tapi kalau secara pribadi di sini udah memaafkan, sepengetahuan saya ya, dan juga laporan dari bapaknya juga seperti itu. Nah, mungkin kalau sekarang yang kejadian sekarang, saya tidak bisa menuduh ya bahwa ini pelaku ibunya, saya tidak. Cuman pas waktu ditanya sama saya itu sama siapa? Itu sama mama kan gitu. Setelah itu memang pas pertama dimaafkan ini baik-baik saja ya, baik-baik saja. Dan selanjutnya di sini sering kejadian cekcok lagi ya, cekcok lagi dikarenakan ibu tiri itu punya anak angkat juga ya, 2 kalau nggak salah itu. Nah, jadi anak sama anaknya itu mungkin ya namanya anak lah sering bertengkar lah. Nah, jadi ada sedikit ya banyak penyedotan anaknya si bapak ini, Pak Anwar Satribi ini gitu. Jadi mungkin merasa tersisihkan lah.
Pemirsa, informasi lainnya, jaga ekonomi Indonesia Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak keras usulan IMF untuk menaikkan pajak penghasilan karyawan. Purbaya menyebut tidak ingin daya beli masyarakat turun jika PPh karyawan dinaikkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak usulan IMF atau Dana Moneter Internasional terkait kenaikan tarif pajak penghasilan orang pribadi, khususnya karyawan atau pekerja. Menurut Purbaya, keputusan menaikkan pajak penghasilan karyawan atau PPh 21 tidak tepat di saat ekonomi baru saja bangkit. Pemirsa, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan menyayangkan polemik yang muncul buntut unggahan di media sosial oleh alumninya Dwi Sasetianing Tias. Bahkan kini suami Tias bernama Arya Iwantoro yang juga alumnus LPDP terancam disanksi jika terbukti belum selesaikan kewajiban. 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP angkat bicara terkait kontroversi seorang penerima beasiswa Dwi Sasetianing Tias yang pamer paspor anaknya yang resmi menjadi warga negara Inggris. Melalui akun Threads resmi, LPDP menyampaikan sejumlah tanggapan. Pertama, LPDP menegaskan bahwa tindakan Dwi Sasetianing Tias atau Tias tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang ditanamkan LPDP pada seluruh penerima beasiswa. Kedua, sesuai ketentuan, Tias yang menempuh studi selama 2 tahun wajib berkontribusi di Indonesia selama 5 tahun. Ketiga, Tias telah menuntaskan seluruh masa pengabdian sesuai ketentuan, sehingga LPDP tidak lagi memiliki ikatan hukum dengan Dwi. Kemudian yang keempat, LPDP akan berupaya berkomunikasi dengan Tias untuk mengimbau agar lebih bijak bermedia sosial, serta memahami kembali penerima beasiswa LPDP punya kewajiban kebangsaan untuk mengabdi pada negeri. Sementara itu, kelima terkait suami Tias bernama Arya Iwantoro yang merupakan alumnus LPDP diduga belum menyelesaikan kewajiban kontribusinya setelah menyelesaikan studi. Terkait hal tersebut, keenam LPDP akan memanggil Arya untuk meminta klarifikasi. LPDP juga akan lakukan proses penindakan dan pengenaan sanksi sampai pengembalian seluruh dana beasiswa jika Arya terbukti belum penuhi kewajiban. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, unggahan seorang ibu asal Indonesia yang tinggal di Inggris yang bangga karena anaknya mendapatkan paspor asing viral di media sosial. Warganet ramai-ramai mengkritik karena dirinya dan suaminya adalah penerima beasiswa LPDP yang dibiayai oleh negara. Selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Inilah video dari pemilik akun @Sasetianing Tias. Postingannya terkait anaknya yang mendapat kewarganegaraan asing jadi perbincangan warganet. Hal ini lantaran statusnya dan sang suami sebagai mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan alias LPDP. Setelah menerima amplop, ia menunjukkan ekspresi terharu dan menyebut ini paket bukan sembarang paket. Dirinya mendapatkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan bahwa anaknya yang kedua diterima menjadi warga negara Inggris dan menerima paspor secara resmi. Video ini pun ditanggapi beragam oleh warganet.
I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Sejumlah netizen pun bahkan mencari tahu data riwayat pendidikan dan status LPDP pasangan suami istri tersebut. Sementara ia dan sang suami merupakan penerima program LPDP dari pajak rakyat. Namun kritikan warganet ini justru dibalas oleh Sasetya Ningtyas. Usai viral di media sosial, Sasetya Ningtyas pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan.